Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwa Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga pada hari ini pada subuh kita dapat hadir kembali di Majlis Ta'lim Saifiyatullah dalam rangka melanjutkan ta'lim kita membaca kitab Fathul Qorib, masih melanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat. Qala al-musannifu rahimahullahu adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala radhiyallahu ankum. Wa arkanul khutbataini khamsatun, dan bermula rukun dua khutbah itu, maksudnya khutbah Jumat ada 5. Rukun dua khutbah Jumat itu ada 5. Hamdulillahi ta'ala, yang pertama mengucapkan hamdalah. Summa sholatu ala rasulillah. Yang kedua membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini membahas tentang rukun khutbah Jumat. Yang khutbah Jumat itu ada 2, ya, khutbah pertama dan khutbah kedua. Kita sering mendengar kata rukun. Apa itu rukun dalam pengertian fikih Islam? Yaitu sesuatu atau unsur atau komponen yang harus ada dalam ibadah atau perbuatan kita, yang jika unsur itu atau komponen itu atau perbuatan atau sesuatu tidak ada dalam ibadah kita, dalam perbuatan kita, maka ibadahnya itu menjadi tidak sah. Itu yang namanya rukun, ya. Nah, ini rukun ini di berbagai macam ibadah banyak, begitu ya. Ada rukun yang berkaitan dengan ibadah langsung kita kepada Allah. Ada rukun yang berkaitan dengan akad atau perjanjian atau muamalah, yang berkaitan dengan ibadah, umpamanya ibadah sholat. Ibadah sholat itu salah satu pendapat dari ulama, rukun sholat itu ada 17. Ya, pertama niat, kemudian takbiratul ihram, ya, kemudian membaca Fatihah, ruku, i'tidal, dan selanjutnya. Yang jika dalam sholat kita tidak ada rukun itu, ya, tidak ada takbiratul ihramnya umpamanya, tidak membaca Fatihah, atau tidak ada i'tidalnya, maka sholat kita menjadi tidak sah, ya. Dan ibadah-ibadah lainnya pasti ada rukunnya. Puasa, rukunnya itu niat, kemudian imsak atau menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa, itu rukun puasa. Haji begitu juga, ada niatnya sebagai rukun, kemudian diantaranya wukuf di Arafah. Nah, yang terkait dengan akad atau dengan perjanjian, umpamanya rukun nikah, ya. Rukun nikah itu ada beberapa rukun nikah. Yang pertama adanya kedua calon mempelai,
kemudian ada ijab kabul, kemudian ada 2 orang saksi, dan kemudian ada wali. Kalau nikah tidak ada saksinya, tidak ada walinya, berarti rukunnya tidak ada. Maka nikahnya itu menjadi tidak sah, ya. Wali itu menjadi rukun. Jangan umpamanya saudara-saudara sekalian mentang-mentang nikahnya sama janda, ya, dianggap udah tahu, udah pengalaman begitu, kagak ada walinya, ya tidak sah nikahnya, gitu ya. Walaupun nikahnya janda, karena ada hadis Nabi itu, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dan tidak sah nikah itu melainkan dengan 2 orang saksi dan dengan wali, gitu ya. Saksinya juga saksi yang harusnya yang adil, gitu ya. Apa yang adil itu? Yang adil itu adalah orang yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, orang yang taat menjalankan agama, ya. Jangan siapa aja dijadiin saksi, ya. Pengertian adil di situ orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah, gitu ya. Siapa aja ditarik jadi saksi, dia kagak melaksanakan hukum Allah, sholat kagak, apa kagak, ya. Nah itu rukun-rukun seperti itu, gitu ya. Sekarang kita berbicara tentang rukun khutbah, gitu. Kalau ada di antara hal-hal ini tidak dilaksanakan, maka khutbahnya menjadi tidak sah, gitu ya. Yang pertama, hamdulillah ta'ala, yaitu mengucapkan hamdalah. Kemudian yang kedua, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lafzuhuma muta'ayyan, dan 2 lafaz itu, yaitu lafaz alhamdulillah, hamdalah, dan lafaz bersalawat kepada Nabi, itu sudah ditentukan. Ya, jangan diganti-ganti, gitu ya. Maksudnya lafaz alhamdulillah sudah ditentukan, artinya kita menggunakan lafaz alhamdulillah, nggak boleh lafaz yang lain, ya. Sekalipun penggunaan lafaz hamdalah itu berbeda-beda, tetapi masih diambil dari akar kata yang sama, ya. Namanya ada alhamdulillah, atau ahmadullah, atau innal hamdalillah, atau ana hamidullah, ya, dan lain-lain. Yang penting masih kata Ahmad, gitu. Nggak boleh diganti umpamanya jadi awal khutbahnya asyukrulillah, gitu ya. Lafaz Allahnya juga nggak boleh diganti, gitu ya. Jangan, harusnya alhamdulillah diganti alhamdulillahirrahman, ya. Itu kan Rahman nama Allah juga, gitu ya. Kalau alhamdulillahirrahim nggak boleh, ya. Kemudian summa sholatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua itu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga muta'ayyan, ya. Lafaz sholawatnya itu jangan diganti-ganti. Dia boleh agak beda-beda, tapi masih diambil dari akar kata as-salatu, gitu ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Summal wasiyatu bittaqwa, kemudian rukun khutbah yang ketiga adalah berwasiat dengan takwa. Jadi kalau khotib biasa itu usikum wa nafsi bi taqwallah, ya, itu namanya wasiat untuk orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu summal wasiyatu bittaqwa, ya, perkataan musannif yaitu al wasiyatu bittaqwa, zahiruhu
annahu la budda minal jam'i bainal hassi ala ta'ati wa zazri anil ma'siyati li'anna taqwa imtisalul awamiri wa istinabin nawahi wa laysa kadzalik. Jadi zahirnya ucapan Syekh Ibnu Qasim mengatakan wasiat takwa itu zahirnya bahwasanya mesti dalam wasiat takwa itu mengumpulkan antara anjuran orang melakukan ketaatan kepada Allah dan himbauan kepada orang anil maksiati supaya dia tidak berbuat maksiat. Jadi isi wasiat khotib dalam khutbah Jumat itu begitu, ya, anjuran dia supaya orang bertakwa kepada Allah. Yang kedua juga himbauan untuk orang jangan bermaksiat kepada Allah. Kenapa begitu? Li'anna taqwa imtitsalul awamiri wastinabun nawahi. Karena sesungguhnya takwa itu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Wa laisa kadzalik. Kata Syekh Al-Bajuri, bukan begitu, ya. Bal yakfi ahadukuma ala kalam Ibnu Hajar. Tetapi cukup salah satu saja, ya, umpamanya hanya berwasiat orang untuk bertakwa kepada Allah. Nanti juga kalau dia sudah bertakwa, dia akan meninggalkan larangan Allah, gitu ya. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Tapi banyak pendapat yang disampaikan para ulama, ya, intinya dalam khutbah berwasiat itu, ya, menganjurkan orang untuk bertaat dan menganjurkan orang atau menghimbau orang untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan dalam akhir khutbah yang pertama itu ada itu, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, gitu ya. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an itu. Cuma kadang-kadang khatib salah meletakkan komanya itu. Kadang-kadang baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, ya. Padahal seharusnya tiga itu harus timbang itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan supaya orang berbuat adil, ya, berbuat kebaikan dan berbuat baik kepada keluarga, kepada kerabat. Itu tiga, ya, anjuran orang untuk takwa kepada Allahnya. Baru yang ketiga, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan mencegah orang untuk berbuat keji, berbuat munkar dan bermusuhan, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba, ya, itu tiga. Baru wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wala yata'ayyanu lafzuha ala sahih, dan tidak ada ketentuan khusus, ya, dalam berwasiat itu ungkapannya seperti apa, kata-katanya seperti apa menurut pendapat yang sahih, gitu ya. Yang penting di situ ada isinya dalam berwasiat itu orang supaya bertakwa kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa qira'atu ayatin fi ihdahima dan membaca satu ayat dari dua khutbah itu, salah satunya membaca satu ayat dari salah satu dua khutbah itu. Tetapi yang paling bagus adalah di awal khutbah, gitu ya, di awal khutbah. Hanya ada yang membaca apa tuh
di ayat Al-Quran satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, gitu ya. Itu juga sudah termasuk satu ayat. Nah, kalau tadi hamdalah dan sholawat itu rukun berada di dua khutbah, ya, harus ada di khutbah yang pertama maupun di khutbah yang kedua. Tapi kalau membaca satu ayat dalam Al-Quran ini hanya di salah satu khutbah, gitu ya. Wa du'a lil mu'minina wal mu'minat bil khutbati tsaniyati, dan berdoa untuk orang-orang mukmin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Jadi membaca doa untuk orang mukminin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Wa yashtaratu ay yusmi'al khatibu arkanal khutbati li arba'ina tan'aqidu bihimul jum'atu. Dan disyaratkan bahwa memperdengarkan oleh khatib akan rukun-rukun khutbah itu kepada 40 orang yang mengesahkan, yang membuat sahnya sholat Jumat itu. Jadi khatib itu suaranya harus jelas, ya, suaranya harus keras, gitu ya, karena supaya didengar oleh 40 orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat itu, ya. Jangan jadi khatib suaranya pelan, gitu ya. Wa yashtaratu al-muwalatu baina kalimatil khutbati wa bainal khutbataini, dan disyaratkan terus sambung menyambung antara kalimat-kalimat dua khutbah itu, ya. Jadi khutbahnya itu jangan disela oleh ucapan yang lain. Kalau faraqa baina kalimatiha walau bi udhrin batalat, maka kalau umpamanya seorang khatib dia memisahkan antara dua khutbah itu dengan kalimat-kalimat yang lain, maka batalat, ya, jadi batal khutbahnya, ya. Contohnya lagi khutbah, ya, dia ngomong, gitu ya, dia khutbah apa, dia nyampaikan apa, gitu ya, yang bukan urusan khutbah, gitu ya, disela oleh urusan lain, batal khutbahnya, kecuali dalam hal-hal yang mudarat, begitu ya. Ada lagi khutbah, ada orang buta, ya, lewat di atas, umpamanya lantai atas, ya, kalau nggak dikasih tahu tuh orang buta jatuh, ya, nyebur ke bawah, gitu ya. Atau ada orang mau digigit kalajengking atau mau digigit ular, nah khotib boleh, ya, ya. Kalau untuk yang lain-lainnya nggak boleh dipotong khutbahnya itu, ya. Wa yustaratu fiha, dan disyaratkan pada khutbah itu satrul aurati, menutup aurat, wa taharatul hadatsi wal khabasi, ya, bersih daripada hadas dan najis, bi saubin wa badanin wa makanin, baik itu pada bajunya, pada badannya maupun pada tempatnya, ya. Ini saudara-saudara sekalian, ya, mudah-mudahan kita paham bersama, gitu ya. Terutama yang suka pada khotib, gitu ya. Kalau Nabi Muhammad SAW kan orang yang pertama khutbah, ya. Beliau jadi yang paling tahu, yang paling paham, gitu ya. Maka kalau beliau khutbah itu bukan seperti sekarang. Kalau orang sekarang itu khutbah itu khotib dibilangin sama muadzin, gitu ya, dibilangin sama muadzin, baru khotibnya naik, gitu ya. Kalau pada masa Nabi itu, Nabi yang tahu waktu sholatnya, gitu ya. Jadi Nabi yang naik duluan, kemudian baru azan. Atau ketika Nabi jadi imam, gitu ya. Kalau sekarang kan kita dikasih waktu tuh, dibilangin, gitu ya. Tapi kalau pada masa Nabi itu, Nabi yang tahu sholat, Nabi dulu maju menjadi imam, baru muadzin, gitu ya. Maksudnya adalah bahwa imam-imam atau khotib-khotib itu harus tahu waktu sholat, gitu ya.
harus tahu waktu sholat ya, supaya ya sholatnya benar gitu ya, sholatnya udah masuk waktu gitu ya, karena imamnya yang punya kuasa, punya kewenangan, dia yang mau jadi imam gitu ya. Gitu. Sehingga kalau waktunya belum pas gitu ya, belum benar, imamnya enggak itu ya. Jadi imam atau khotibnya dia tahu gitu ya. Langsung aja Tad menanya masalah khutbah Jumat. Ada seorang ustaz yang saya tahu kan kalau khutbah itu tidak boleh menggetok-getok mimbar. Nah, tapi saya melihat ada seorang ustaz, dia tanpa refleks seperti ceramah gitu, nunjuk apa itu sadar atau tidak saya nggak ngerti. Itu terus terang aja di Masjid Al-Hidayah, Mas. Untuk ustaznya itu rahasia, itu boleh atau tidak? Ya, ketika khutbah itu sebaiknya tidak mengangkat tangan atau tidak menggerak-gerakkan tangan, bukan seperti ceramah, tetapi ini menurut Ashabus Syafi'iyah, ya, menurut pendapat para ulama Syafi'i. Kita yang mengikuti pendapat ulama Syafi'i begitu, khutbah nggak usah pakai tangan kesana kemari gitu ya. Tapi memang ada pendapat-pendapat ulama yang lain seperti itu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kita menurut pendapat ulama Syafi'iyah, jangan kalau khutbah itu jangan pakai bergerak seperti itu. Ya makanya pegang tongkat ya. Itu contoh dari Nabi, itu pegang tongkat ya. Contoh dari Nabi. Ya memang pada masa itu pada suasana perang gitu ya. Bukan tongkat, tombak ya. Tombak. Kalau ada musuh ya ditombak aja gitu. Ya gitu ya. Kalau pegang tombak itu ada yang ngantuk jamaah pentung aja gitu. Iya, itu sudah ada Nabi. Walaupun umpamanya sekarang udah tidak masa perang seperti itu, ya kita sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau ada tombaknya ya pegang aja tombaknya. Jadi kan tangannya jadi nggak kemana-mana gitu ya. Sama azan ya, azan muadzin itu ya, coba perhatikan itu. Jadi kalau azan itu mau disambung apa mau dipisah ya, ini tukang azan ya. Jadi kalau mau disambung itu hurufnya harus dihidupkan. Tapi kalau mau dipisah ya silakan pisah, seukuran ada narik nafas di situ gitu ya. Nah, contoh yang disambung umpamanya hurufnya harus hidup ya. Allahu Akbaru. Nah itu Allahu Akbaru ya. Allahu Akbaru. Mubtada khobar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Itu kalau mau disambung. Tapi kalau mau dipisah, kasih nafas ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ya. Jadi harusnya seperti itu ya, walaupun nggak salah banget, bagusnya seperti itu. Jangan ini nggak jelas dia mau nyambung apa mau bisa sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya mau bilang disambung, hurufnya kagak dihidupin. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Mau dibilang dia mau dipisah tapi nggak ada jeda napasnya gitu ya. Ya seperti itu. Coba cucunya atau anaknya suruh dengerin. Kan sekarang zamannya internet tuh, zamannya YouTube ya. Dengerin lafaz azan apa Mekah apa Madinah seperti itu. Jadi kalau mau disambung, kalau mau dikuasol dia harus disambung. Sama dengan baca Al-Quran ya, begitu kan ilmu tajwid ya. Kalau umpamanya ilmu tajwidnya nggak dipakai ya udah nggak usah belajar Al-Quran, nggak usah belajar tajwid ya, habis berantakan semua gitu kan ya. Kayak
alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kalau mau disambung harus dihidupkan. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allati anqadha dhahrak, ya. Seperti itu, ya. Sama dengan mimpin akhir umpamanya, ya, saking mantapnya, saking asiknya, nggak ketahuan tuh baca kulhu ini disambung apa dipisah. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Kalau mau disambung itu nggak apa-apa, tapi harus dihidupkan, ya. Qul huwallahu ahadun illahus samad, ya. Itu qul huwallahu ahadun, dia tanwin, nggak bisa tuh dia nyambung dengan sukun lam gitu, ya. Maka dimasukin nun di sana, ya. Qul huwallahu ahadun illahus samad, ya. Ya, biar paham ini, ya. Yang ada juga seperti itu. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.